Oke. Jadi latar belakang dari asesmen ini bahwa sampai hari ini kurang lebih sampai tahun 2022, di akhir 2022 itu jumlah estimasi ODIF di Sulawesi Selatan itu sekitar 27.359 kasus. Dan untuk pencapaian 95% tentang penemuan testing HIV, penemuan sampai saat ini untuk penemuan kasus itu hanya sekitar 44%, atau kalau nilai absolut itu sekitar 10.504 kasus. Sementara capaian ODIF yang mendapatkan pengobatan HIV itu sebanyak 5.396 orang atau kasus, atau sekitar 51% dari total 10.000 tadi. Dan untuk capaian viral load tersupresi itu ada sekitar 1.194 atau 85%. Angka-angka ini yang kemudian menjadi latar belakang dalam rangka mencoba menggali kebutuhan ataukah melakukan asesmen tentang kebutuhan atau strategi dalam rangka pencapaian strategi 95 di Kota Makassar. Beberapa masalah yang ditemui di sini adalah ada stigma petugas kesehatan terhadap populasi kunci yang mengikuti pengobatan, populasi kunci tidak familiar atau merasa cemas ke rumah sakit atau puskesmas atau ke tempat pelayanan kesehatan secara umum, dan situasi pelayanan pengobatan yang berbeda dengan situasi sosial populasi kunci. Dan inilah yang menyebabkan angka-angka yang tertera di atas itu menjadi belum mencapai terhadap angka yang diinginkan. Jadi tujuan asesmen ini untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kebutuhan program HIV AIDS dalam rangka pencapaian target 19 di Kota Makassar, dan ada tujuan khususnya kami mencoba menggali ada 4 variabel di sini. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi tentang situasi gambaran populasi kunci dalam keikutsertaannya pada program testing HIV. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi tentang dinamika pengobatan AIDS. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi situasi mengenai efektivitas pengobatan AIDS dalam meningkatkan supresi viral load. Dan yang terakhir adalah bagaimana mendapatkan informasi mengenai kebutuhan program dalam rangka pencapaian triple 95. Selanjutnya, untuk asesmen ini kita fokus di lokusnya di wilayah Kota Makassar, mengingat yang kita tahu bahwa Kota Makassar adalah ibu kota dari Sulawesi Selatan yang merupakan daerah yang paling besar populasinya di wilayah Indonesia Timur, dan itu menjadi salah satu lokus intervensi khususnya Yayasan Mitra Husada. Rancangan yang kita gunakan adalah melakukan mix method kuanti dan kualitatif dengan dominan kuantitatif dengan diikuti oleh quali plus quali. Artinya pendekatan kuantitatif tetap menjadi metode utama, sedangkan pendekatan kualitatif itu sebagai metode pelengkap untuk memberikan penjelasan atau fenomena-fenomena kuantitatif yang telah ditemukan. Populasi kunci pada asesmen ini adalah individu-individu yang sedang berperilaku beresiko tertular HIV. Di antaranya di sini adalah pekerja seks perempuan, ada lelaki seks lelaki atau LSL, ada waria, ada penasun, ada ODA yang dijangkau oleh program AIDS yang berada di Kota Makassar. Sementara populasinya adalah semua yang dijangkau oleh program AIDS di Kota Makassar yang diambil, di mana sampel diambil secara komposite. Dari sampel yang kami dapatkan ada 100 secara kuantitatif yang melakukan, karena kami membagi angket menggunakan Google Form. Ada 100 total 96 yang mengisi di Google Form.
semua responden termasuk informan ini ada 109 orang, ada 96 orang ini yang pengisian Google Form yang dijadikan sampel untuk kuantitatif, dan ada 13 orang yang mengikuti metode FGD yang kita lakukan langsung hybrid juga itu hari di MH dengan beberapa rekan-rekan yang bergabung lewat Zoom meeting. Hasil yang didapatkan kurang lebih 2 bulan dalam proses pelaksanaan dari data kasus ODIF sebenarnya termasuk estimasi itu sebenarnya jumlah laki-laki penderita HIV itu lebih banyak daripada perempuan, tapi data yang kami dapatkan di sini karena kita kemarin fokus memang lebih banyak responden kita dari teman-teman yang PSP, sehingga data yang didapatkan ada 50 orang perempuan kalau berdasarkan jenis kelamin, dan laki-laki ada 46 orang. Berdasarkan kelompok umur, kita dapatkan bahwa ada 46 orang itu yang kelompok umur itu di usia produktif sekitar 26 sampai 35 tahun. Masih ada sekitar 5 orang yang sudah berusia di atas 46 tahun. Untuk karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dari 96, ini ada 41 orang itu bekerja non formal, ada yang bekerja secara formal juga 29 orang, dan yang tidak bekerja ada sekitar 26 orang. Sementara berdasarkan faktor risiko kita lihat bahwa ada 45 orang dari PSP, ada LSL sendiri ada 26 orang, transgender 18, dan 7 orang dari PENAS. Itu responden yang kami dapatkan dari total 96 responden. Dan menurut status perkawinan atau pernikahan ada 63 orang yang belum menikah, ada 23 orang yang sudah menikah, dan 10 orang yang berstatus janda atau duda. Sementara responden berdasarkan waktu testing HIV terakhirnya, mereka rata-rata mendapat tes itu sekitar 3 bulan terakhir. Ada 46 orang, dan ada masih didapatkan di atas 1 tahun itu masih ada 21 orang yang dari di antara 96 responden yang kami temukan. Terkait dengan variabel pertama, yakni terkait pemahaman dengan testing HIV, di sini kami coba mengajukan 9 pertanyaan terkait dengan pemahaman testing HIV, mulai dari pengertian dari tes VCT itu sendiri, manfaat, tentang pasangan yang tanpa menggunakan alat pengaman, dalam hal ini kondom, ataukah menggunakan jarum suntik secara bergantian, tempat pelayanan untuk pelayanan testing HIV, jangkauan mendapatkan informasi dari petugas penjangkau tes HIV yang tidak menggunakan syarat khusus, serta pelayanan testing yang mudah diakses. Kita mendapatkan rata-rata jawaban atau min dari total pertanyaan itu ada 83%. Artinya sebenarnya dari segi pemahaman testing ini sudah bagus, masuk kategori bagus karena nilainya mencapai 83, rata-ratanya adalah 83%. Secara kualitatif, terkait dengan variabel pemahaman testing itu, yang pertama bahwa kolaborasi dan sinergitas dengan layanan merupakan salah satu langkah taktis untuk meningkatkan cakupan testing, oleh karena waktu, tempat, dan jumlah kelompok dampingan yang akan mengikuti tes HIV seringkali tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh layanan. Karena itu, testing HIV melalui metode mobile, statis, dan community based screening atau CBS sebaiknya langsung ke hotspot seperti THM, kios karaoke, salon, fitness, dan termasuk tempat kos di sini, tanpa menetapkan target sebagaimana prosedur layanan minimal 20 orang untuk pelaksanaan sekali mobile VCT. Oleh karena itu, pasca pandemi COVID-19, terdapat beberapa hotspot yang berkurang pekerja seksnya akibat berpindah ke daerah lain. Mobilitas ini sebenarnya terjadi akibat
adanya pembatasan sosial berskala besar, dan Makassar itu juga termasuk wilayah yang berdampak terkait dengan PSBB ini sendiri saat pandemi COVID, serta pertimbangan tarif jasa layanan bagi PSB yang lebih tinggi di daerah lain dibandingkan dengan Kota Makassar, sehingga terjadi mobile antara pada PSB itu sendiri. Pada umumnya populasi kunci PSB masih dikendalikan oleh mucikari. Tidak hanya mendapatkan pelanggan, namun juga dalam pengambilan keputusan terkait dengan keikutsertaan tes HIV. Oleh karena itu, dalam meningkatkan keikutsertaan komunitas dalam testing HIV, seyogyanya bahwa petugas lapangan dan layanan kesehatan itu terlebih dahulu membangun komitmen dan bekerja sama dengan mucikari agar komunitasnya mau untuk dites HIV. Dalam hal ini, relasi kuasa antara mucikari dan PSP sangat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk tes HIV itu sendiri. Populasi kunci yang memiliki pemahaman yang baik tentang, ini interpretasinya bahwa populasi kunci yang memiliki pemahaman yang baik tentang tes HIV cenderung baik, mengetahui statusnya, namun sebagian besar populasi kunci itu masih kekurangan informasi tentang layanan tes yang tersedia, termasuk terbatasnya akses populasi kunci dalam mobile VCT dan tes statis. Karena itu sebaiknya petugas lapangan maupun layanan kesehatan menyediakan pojok informasi tes HIV, termasuk tes CBS bagi populasi kunci yang ingin tes HIV. Dalam tes HIV ini sebaiknya tersedia alternatif pilihan berdasarkan keinginan populasi, termasuk di sini mobile statis atau tes CBS itu sendiri. Untuk variabel kedua terkait dengan dinamika pengobatan HIV, kami juga mencoba menggali informasi atau menyampaikan ada 9 pertanyaan yang kami coba ajukan di sini, dan rata-rata terkait dengan bagaimana meminum obat secara teratur, tempat berobat pasien HIV, pengobatan pasien HIV, pengobatan pada pasien HIV apakah memerlukan misalnya syarat khusus, komunikasi, fasilitas kesehatan yang selama ini yang memadai, masih adanya stigma dan diskriminasi dari petugas kesehatan, serta keterlibatan aktif pendamping ODA mendukung pengobatan bagi ODA, dan ini juga kita mendapatkan nilai yang cukup baik, yang bagus, ada min-nya itu sampai 73%. Secara kualitatif, untuk dinamika pengobatan ini, keyakinan populasi terhadap status HIV itu terpolarisasi dengan keyakinan benar atau salah. Sebagian besar populasi kunci tidak percaya dengan hasil tes yang diperoleh. Itu yang kami dapatkan dari diskusi dengan beberapa teman-teman. Populasi kunci masih tetap meyakini dirinya tidak terinfeksi virus HIV, sehingga tidak mau melakukan pengobatan HIV sekalipun telah diberikan penjelasan oleh petugas lapangan dan petugas kesehatan terhadap kemungkinan dampak yang akan dirasakan jika tidak melakukan pengobatan HIV. Perlakuan stigma dan diskriminasi ini dialami oleh komunitas ODIF. Sesungguhnya dapat diantisipasi dengan beberapa cara, diantaranya adalah bagaimana sebenarnya membangun kontrak atau kesepakatan antara petugas lapangan dengan populasi kunci yang positif untuk mengikuti pengobatan dengan jaminan kerahasiaan dan merekomendasikan pelayanan yang familiar bagi ODIF. Stigma dan diskriminasi, masih terdapat stigma dan diskriminasi yang terjadi di lingkungan keluarga ODIF itu sendiri, biasanya dalam bentuk penolakan keluarga terhadap anggota keluarganya yang status HIV positif. Itu masih kita dapatkan juga, dan yang lebih ironisnya tentunya bahwa stigmatisasi ini dan diskriminasi ini justru ditemukan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh provider itu sendiri atau petugas kesehatan ini sendiri. Ini sangat berkembang kemarin waktu diskusi dengan beberapa teman, bahwa mereka masih sering mendapatkan diskriminasi dari petugas kesehatan sendiri yang notabene mengetahui tentang bagaimana sebenarnya HIV/AIDS itu sendiri. Ada kecenderungan terbentuknya kelompok anti HIV yang terbentuk khususnya di Makassar, yang menjadi salah satu tantangan dalam pengobatan HIV di Makassar. Itu yang terjadi, dan kelompok ini membangun gerakan
untuk mempengaruhi ODA agar tidak melakukan pengobatan pertama dan pengobatan lanjutan. Ini kami juga kaget mendengar hasil diskusi dari beberapa teman bahwa sebenarnya ada terbentuk kelompok yang anti ARV yang terjadi di Makassar itu sendiri. Untuk efektivitas pengobatan dari 96 responden yang tadi mengetahui status, yang mengetahui tadi yang sudah pernah tes HIV itu, ada 20 yang positif, sehingga 20 ini yang kami coba tanyakan untuk efektivitas pengobatan. Pertanyaan lanjut ini, misalnya ketersediaan obat, bagaimana akses pengobatan, bagaimana alur atau prosedurnya, bagaimana peran petugas minum obat, ataukah konsistensi dalam minum obat, serta efek samping yang dirasakan dari teman-teman. Dan jawaban di sini kalau kita lihat bahwa efektivitas itu menjawab dengan misalnya ketersediaan obat itu cukup, akses pengobatannya juga cenderung mudah, prosedur pengobatannya juga cenderung mudah, pengawas minum obatnya juga masih antara ada sangat baik dan baik. Ini terutama dari teman-teman pendamping. Konsistensi minum obat juga masih sangat konsisten, karena ini yang penderita yang sudah dinyatakan HIV positif konsisten, lebih banyak yang konsisten. Hanya 1 orang yang kita lihat tidak konsisten dalam minum obat, dan yang merasakan efek samping juga hampir tidak ada yang menjawab yang merasakan efek samping itu pernah sering mendapatkan efek samping. Yang hanya menjawab rata-rata kadang-kadang atau tidak pernah hasilnya. Untuk temuan kualitatif sendiri terkait dengan pengobatan, kesadaran klien yang rendah tentang pentingnya minum obat merupakan determinan ODIF yang tidak konsisten minum obat ARV. Jadi pembangunan kesadaran efektif dilakukan oleh keluarga. Karena itu pendampingan keluarga untuk minum obat sangatlah penting. Perlu dikembangkan program konseling bagi keluarga dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan akibat terputusnya ODIF minum obat. Jadi pendampingan intensif diperlukan bagi ODIF, khususnya bagi mereka yang mengalami hambatan dan akses dalam pengobatan. Karena pasca pandemi COVID ini sendiri, sebagian ODIF itu masih ragu untuk mendatangi layanan kesehatan karena adanya kekhawatiran terkait dengan kesehatannya. Selain itu, tempat tinggal juga dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan, karena tinggal di daerah perkotaan itu sangat berhubungan dengan biaya transportasi serta gangguan dalam mendapatkan terapi itu lebih rendah. Efek samping menjadi prediktif terbaik untuk status kepatuhan karena semakin berat dan banyaknya efek samping yang dimiliki oleh terapis ini menyebabkan ODIF itu semakin enggan untuk melakukan terapi itu sendiri. Jadi hasil loss follow up-nya lebih tinggi terjadi pada pasien yang tidak memiliki pengawas minum obat. Karena itu derajat keparahan penyakit juga mempengaruhi ODIF untuk patuh dan tidak menjalankan pengobatannya. Sedangkan kebutuhan untuk variabel keempat itu terkait dengan kebutuhan apa yang sangat diperlukan menuju target 95995 ini. Dari beberapa pilihan itu, kebutuhan sumber informasi dari petugas lapangan LSM itu sangat dibutuhkan, itu masih sekitar 84,4%. Masih sangat membutuhkan informasi dari petugas atau teman-teman petugas lapangan LSM. Untuk dukungan ekonomi sekitar 84,4% juga membutuhkan modal usaha. Dari dukungan sosial, mereka berharap adanya stop stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV. Untuk kebutuhan layanan kesehatan adalah penyediaan kondom dan pelicin. Dari dukungan psikososial itu dukungan keluarga paling besar, ada sekitar 76%, dan
secara hukum dan HAM, aspek hukum dan HAM itu ada kesetaraan dalam HAM dan hukum itu sekitar 68,8%. Ini semua persentase kebutuhan yang dibutuhkan dari responden dan berdasarkan juga hasil dari diskusi bersama teman-teman. Jadi kesimpulan dari hasil asesmen ini bahwa berdasarkan tujuan tadi dari di awal bahwa tingkat pemahaman populasi kunci terhadap testing HIV dalam kategori baik. Namun tidak diikuti dengan keputusan untuk tes karena metode testing yang tersedia tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Misalnya waktu yang sangat terbatas, masih adanya relasi kuasa antara mucikari dan pekerja seks itu sendiri, dan ketersediaan pilihan metode testing. Yang kedua terkait dengan keterlibatan aktif komunitas ODA. Pola interaksi ODA dengan petugas kesehatan dan pengobatan secara gratis itu menjadi variabel yang paling motivated bagi ODA sendiri dalam mengikuti pengobatan. Namun persepsi keliru ODA sendiri itu terhadap layanan kesehatan yang menerapkan persyaratan khusus dalam pengobatan, serta masih adanya tindakan stigma dan diskriminasi menjadi pemicu ODA tidak ikut pengobatan, baik pengobatan pertama maupun lanjutan. Yang ketiga adalah faktor utama efektivitas pengobatan S dan ODA itu tidak konsisten minum obat, yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran ODA dalam memahami proses pengobatan secara berkelanjutan. Khususnya di sini yang berkaitan dengan potensi bahaya pengobatan di lini kedua. Hal ini berkaitan dengan pendampingan ODIF yang kurang intensif serta pendekatan yang kurang partisipatif. Selanjutnya adalah kesimpulan terakhir adalah jenis kebutuhan program dalam mencapai target 959595 ini adalah kebutuhan informasi khususnya yang mengarah pada perubahan sikap dan tindakan populasi kunci, kebutuhan dukungan kebijakan yang berpihak pada karakteristik populasi kunci, peningkatan kapasitas bagi tenaga penjangkau, khususnya kemampuan komunikasi, dukungan keterlibatan stakeholder, khususnya yang berorientasi pada penciptaan lingkungan yang tidak diskriminatif. Untuk saran yang terkait dengan hasil asesmen ini, yang pertama adalah advokasi Dinkes untuk perumusan kebijakan yang afirmatif, pelayanan testing HIV, dan pengobatan AIDS yang menyesuaikan kebutuhan populasi kunci. Jadi strategi advokasi kebijakan afirmatif di sini, pelayanan kesehatan dapat diinisiasi oleh NGO, bersama dengan komunitas dengan memanfaatkan data-data hasil pengkajian, termasuk hasil asesmen ini bisa dijadikan datanya bisa dijadikan untuk perumusan kebijakan sebagai bahan advokasi. Penting juga untuk melibatkan stakeholder kunci komunitas seperti mucikari dan pihak manajemen sebagai bagian utama jejaring advokasi. Selain itu perlu juga dibuatkan analisa komparasi pengalaman praktek baik mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menerapkan kebijakan afirmasi bila mana itu sudah ada. Yang kedua adalah saran kedua adalah fasilitas layanan kesehatan sebaiknya menerapkan upaya mitigasi risiko stigmatisasi dan diskriminasi dengan membuka kontak komplain. Jadi membuka kontak komplain khususnya bagi ODA jika diperlakukan secara tidak adil. Mekanisme ini mengarah pada dua hal, yaitu ada kepercayaan diri dari ODA itu sendiri dan pendisiplinan perilaku bagi provider atau tenaga kesehatan. Berharap dengan adanya kotak komplain yang khusus, ODIF itu akan merasa bahwa ada saluran komunikasi yang dapat digunakan jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Begitu pula juga dengan mekanisme ini, petugas kesehatan juga akan selalu atau senantiasa mewaspadai potensi tindakan diskriminatifnya karena dapat mengancam posisi dan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah peningkatan kapasitas pendamping populasi risiko dan ODIF itu mengenai komunikasi perubahan perilaku dan manajemen layanan dalam bentuk pelatihan. Jadi keterampilan komunikasi perubahan perilaku akan mengantarkan para pendamping menguasai penerapan teknik komunikasi yang diarahkan secara personal.
menurut kebutuhan individu dan melakukan upaya pengkondisian lingkungan sosial yang mendukung terciptanya perilaku yang bertahap secara permanen. Dan terakhir ya ini perlu adanya program khusus yang terfokus pada tujuan rekonstruksi sosial. Dalam hal ini keluarga, lingkungan pemukiman, dan lingkungan pelayanan bagi populasi yang berisiko dengan ODIF. Relevansi program ini adalah masih berlangsungnya secara sistematis tindakan-tindakan diskriminatif, terutama yang dipraktekkan oleh tokoh kunci masyarakat seperti petugas KK itu sendiri. Upaya rekonstruksi dapat dilakukan dengan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan ODIF sebagai katup pengaman tindakan diskriminatif. Jadi langkah awal yang dapat dikembangkan pada lingkungan tempat tinggal ODIF ya ini akan terus dikembangkan pada lingkungan sosial yang lebih luas. Saya kira ini hasil asesmen yang kami lakukan kurang lebih 2 bulan. Kami kembalikan kepada Pak Ado untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Bu Siti Nur Faisa yang telah mampu mempresentasikan dengan baik apa yang kemudian menjadi hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Husada, dukungan daripada Impact Plus. Nah, saya melihatnya tadi ada 4 kesimpulan, dan 4 kesimpulan tersebut itu juga di-close dengan 4 rekomendasi. Jadi bisa dikata bahwa keempat-empatnya daripada kesimpulan tersebut bisa dijawab dengan dengan 4 rekomendasi juga, yang mana tentu ini akan sangat bisa untuk kemudian berkontribusi terhadap pencapaian target 95 di Kota Makassar. Di sesi selanjutnya saya mempersilahkan kepada rekan-rekan di ruang offline maupun di ruang online dan offline. Siapa tahu mungkin ada yang ingin untuk kemudian memberikan sebuah sanggahan, karena seperti yang saya katakan tadi di awal, ibarat kata bahwa ini adalah semacam kayak uji publik daripada hasil risetnya kami. Nah, tentu kami membutuhkan sebuah kontribusi-kontribusi dengan persepsi yang berbeda barangkali dari teman-teman, sehingga proses finishing daripada riset ini akan lebih sesuai untuk kemudian mengakomodir daripada seluruh permasalahan-permasalahan yang kemudian melingkupi kita dalam pengentasan daripada HIV dan AIDS. Tadi ada yang angkat tangan, ada Ibu Nazila. Mungkin Ibu Nazila, barangkali ada yang ingin diberikan persepsi, pertanyaan, atau mungkin teman-teman yang kebetulan memiliki halangan atau hambatan untuk berbicara secara langsung bisa melalui chat box yang sudah disediakan di Zoom. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa kami juga live di Instagram. Saat ini ada sekitar 12 orang yang kemudian join di Instagram. Ya, Ban Ripe, ini angkat tangan atau memberikan aplaus ini, Ban Ripe? Saya dadah. Ya, kami persilahkan Ban Ripe. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan presentasinya. Sudah 3 kali ya, dari awal, kemudian di sesi internal dan sekarang. Nah, sehubungan sama saran tadi, saya masih ada satu pertanyaan yang mungkin bisa menyambung ke yang lainnya. Pertama, kenapa perlu kotak komplain khusus? Gitu. Tadi kan disebutkan di poin kedua kalau nggak salah di saran, perlunya kotak komplain
khusus hubungan sama layanan. Kemudian bila tidak harus khusus, apakah mungkin mendorong rekan-rekan Oda itu untuk memanfaatkan kotak komplain atau kotak saran atau kritik yang sudah ada di Fasiankes? Biasanya di puskesmas maupun di rumah sakit tuh biasanya ada tuh kotak komplain itu ya. Terus kemudian bila ini bisa didorong atau dibiasakan terjadi, saya rasa hal ini bisa bagian dari cara kita menormalisasi dalam tanda kutip HIV ini yang menjadi setara dengan pasien-pasien lain. Jadi siapapun ingin komplain, apakah itu orang dengan HIV ataupun ibu hamil dan lain-lain itu diakomodir atau menggunakan cara yang sama, yaitu memanfaatkan kotak saran atau kritik yang biasa ada di Fasiankes. Mungkin itu aja pertama pertanyaan saya. Jadi kenapa perlu kotak komplain yang khusus? Terima kasih. Ya, saya samar-samar sebenarnya mendengarnya ini. Mungkin karena saya belum membersihkan indera mendengar saya ini. Tapi sudah dicatat dengan baik tadi oleh Ibu Nur Faisah. Kemudian mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin ingin bertanya juga. Dari teman-teman stakeholder, dari IP, dari opsi barangkali, atau dari industri. Oh ya, oke. Untuk lebih mengefektifkan, mungkin saya langsung serahkan kepada Ibu Faisah untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Badri kayak tadi ya. Jadi terima kasih. Gaung tidak gaung. Iya. Agak gaung tuh ininya, volumenya dulu. Oh, iya. Terima kasih Bang Rife, pertanyaan yang masuk. Tadi memang kami menyarankan adanya kotak komplain khususnya di sarana pelayanan kesehatan. Sebenarnya itu kami dapatkan berdasarkan hasil diskusi beberapa teman hasil FGD itu, karena ini persoalan salah satu sarannya juga itu bagaimana penyediaan kotak komplain untuk mereka untuk menjaga kerahasiaan atau status dari teman-teman yang ingin mengakses testing HIV itu sendiri, sehingga salah satu sarannya itu adalah penyediaan kotak komplain sehingga asas kerahasiaan untuk mereka itu masih tetap bisa terjaga. Itu yang menjadi latar belakang kenapa kotak komplain ini menjadi salah satu saran untuk dari teman-teman terkait dengan pelayanan sarana di pelayanan kesehatan. Dengan kotak komplain juga ini hasil dari komplain ini juga nanti berharap bahwa petugas kesehatan atau provider itu petugas di lapangan itu petugas kesehatan itu pun juga bisa memperbaiki kinerjanya terkait dengan saran-saran atau komplain dari teman-teman yang merasa ada ketidakadilan dalam proses testing dan pengobatan HIV. Itu sebenarnya menjadi dasar utama kenapa kotak komplain itu mesti disiapkan itu menjadi saran di sarana layanan kesehatan. Saya kira itu Mbak Ripe. Itu yang saya bisa tangkap dari pertanyaannya, atau masih ada kasih? Itu jadi kotak komplain saja. Iya. Kotak komplain saja. Gitu Mbak Ripe. Ada Ya. mungkin atau ada sarannya? Ya tadi pandangan saya aja. Suara saya terdengar jelas? Oh iya. Jelas. Jelas kedengaran. Oke. Ya terima kasih atas jawabannya. Berarti itu memang dari hasil informasi yang didapat dari responden ya. Nah, untuk praktiknya, apakah mungkin kita mendorong rekan Oda tersebut untuk memanfaatkan kotak kritik saran yang sudah tersedia di Fasiankes gitu, yang di situ juga setahu saya itu anonimus juga biasanya kalau di Jakarta, di Bandung. Nah,
bila itu bisa terjadi, saya rasa hal ini bisa menjadi bagian dari normalisasi HIV itu sendiri yang menyetarakan dengan masalah kesehatan masyarakat lainnya, dengan pasien lainnya gitu. Nah, mungkin dengan mendorong teman-teman ODA itu melakukan kritik saran yang seperti rekan-rekan pasien lain, itu bisa mungkin bisa diingat oleh dirinya bahwa HIV adalah salah satu penyakit yang sama, setara dengan perhatiannya, harus diperhatiannya dengan sakit-sakit yang lain gitu. Itu mungkin bisa mengurangi self stigma bahwa HIV itu harus dikhususkan, termasuk kotak komplainnya. Itu sih pandangan saya, Uni. Iya. Terima kasih Bang Ripe. Nanti tetap kami pertimbangkan untuk sarannya. Sebenarnya juga di dasar pertimbangan kami itu terkait dengan kotak saran kemarin itu juga, di samping memang hasil diskusi dari teman-teman menginginkan ada kotak saran khusus mereka, bukan berarti memberikan perlakuan khusus, karena sebenarnya juga untuk merekonstruksi teman-teman petugas sebenarnya di lapangan untuk benar-benar memperhatikan teman-teman yang mengakses sarana layanan kesehatan, karena kalau dia mendapatkan biasanya ada tekanan-tekanan khusus dari petugas untuk teman-teman yang akan mengakses sarana layanan kesehatan itu, jadi dengan memberikan sarana-saran misalnya kotak komplain itu, dia lebih memperhatikan atau memperbaiki diri lah dalam memberikan pelayanannya terhadap kliennya dalam rangka penjangkauan pelayanan kesehatan di sarana layanan. Itu sebenarnya dasar pertimbangannya juga, bukan hanya saran dari teman-teman yang mengakses, juga sebenarnya untuk perhatian khusus untuk teman-teman yang petugas kesehatan provider yang memberikan layanan terhadap mereka. Saya kira itu Bang Ripe, tapi tetap kami akan pertimbangkan untuk memasukkan itu, apakah dibuatkan misalnya kotak saran khusus untuk akses layanan HIV, ataukah dia bergabung saja dengan kotak saran secara umum, karena beberapa layanan kesehatan memang juga kadang-kadang kita sudah tidak mendapatkan ada kotak saran di sarana layanan kesehatan. Sebenarnya sudah kita dapatkan ada beberapa tempat itu tidak punya lagi sarana layanan kesehatan. Mungkin dengan hasil ini nanti bisa menggerakkan atau paling tidak menyediakan kotak saran secara umum di sarana kesehatan. Saya kira itu Bang Ripe. Terima kasih. Ya, ini kotak saran ini bagus ini namanya. Tapi kadang ini banyak kotak saran ini hilang, Bang Ripe. Oh bukan ya, kotak amal itu ya yang hilang ya, bukan kotak saran ya. Baik, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Kemungkinan barangkali ada juga penyampaian dari Bapak Prof yang bisa dikata bahwa selama ini banyak juga memberikan sebuah kontribusi berkaitan dengan penelitian ini mulai dari awal sampai akhir. Saya minta kesediaannya Pak Prof untuk kemudian Coba deh, ya. Berapa Bika? Sudah? Oh, sudah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mute dulu handphone bertepatan ini. Dengan siapa tadi? Ada yang Bang Ripe. Oh iya. Bang Ripe, terima kasih banyak atas masukannya berkaitan dengan hasil dari aktivitas assessment yang sudah difasilitasi oleh IMP plus Penabudu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan ini. Saya tahu persis
selama proses berjalan, teman-teman dari Infek memberikan pendampingan yang sangat intensif. Sehingga melalui proses itu saya punya keyakinan teman-teman di IMH sedikit banyak akan mengalami perubahan dalam hal peningkatan kapasitas, khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tentu harus berbasis riset atau berbasis penyelidikan terus-menerus berdasarkan data-data empiris. Sehingga pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan berdasarkan dugaan, berdasarkan asumsi, benar-benar berdasarkan dengan kenyataan lapangan. Dengan begitu program yang dihandle pasti punya korelasi yang signifikan dengan masalah. Nah ini kan persoalan memang yang biasa kita temui, kadang-kadang ada gap antara program dengan kebutuhan. Ya, saya tentu berharap sebagai Dewan Pembina dengan pendampingan dari Infek ini, teman-teman di Mitra Usada semakin melihat bagaimana signifikansi dari aktivitas riset atau assessment yang dilakukan secara cepat dalam kerangka menemukan sebuah kesimpulan-kesimpulan yang sahih, ya, kesimpulan-kesimpulan yang ilmiah yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu dulu secara umum. Secara khusus, kalau mau menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Ipe, ya, mohon maaf Bang kalau penyebutannya keliru. Saya juga sempat berpikir ketika diskusi awal dengan tim di IMH ini menyangkut tentang rekomendasi. Tiba-tiba di pikiran saya itu terbayang ada aja keistimewaan, ya, ada keistimewaan yang diberikan kepada komunitas atau KODA ketika akan dibuatkan kotak khusus. Tapi ternyata setelah saya dalami temuan kualitatif dan FGD mereka, lalu coba mencari tahu argumentasi-argumentasi yang ada di balik rekomendasi itu, saya punya apalagi namanya kesimpulan bagus juga kalau itu dilakukan dalam rangka mengkonstruksi sikap, stigma, dan tindakan diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi oleh petugas kesehatan. Nah, kalau ada kotak khusus, dengan sendirinya ini petugas kesehatan akan menjadikan kotak khusus itu sebagai simbol bahwa ada satu komunitas, ada satu populasi yang perlu mendapat perhatian khusus. Karena selama ini kalau komunitas yang hadir, masih ada kayaknya gaya-gaya bisik-bisik, ya, yang menampakkan adanya stereotip. Tapi kalau ada kota khusus seperti itu alarm bagi mereka, khususnya ini provider, bahwa jangan diperlakukan seperti itu. Jadi ini sekedar langkah awal, Bang, ya, menurut tim, ya, bersama dengan responden. Ini langkah awal dalam upaya untuk memberi tekanan kepada petugas kesehatan agar mengubah perilakunya secara cepat. Ya, secara apalagi nih, jadi butuh daya dorong, ya, butuh daya dorong yang kuat, karena kalau kota umum lagi-lagi itu hanya dianggap biasa oleh mereka, tapi kalau kota khusus ada semacam simbol yang melekat di situ, ada makna di situ yang melekat bahwa ada komunitas yang perlu perhatian khusus. Itu sementara waktu di awal program, ya, itu. Kemudian mungkin kegunaan yang kedua, kelihatannya ada pandangan dari adik-adik di komunitas itu bahwa mereka kurang nyaman kalau apalagi namanya bukan kurang nyaman, mereka pernah memasukkan kotak saran tetapi itu sepertinya tidak direspon, tidak ada perubahan yang mendasar dari manajemen puskesmas, manajemen rumah sakit, walau mereka berkali-kali memasukkan kotak saran.
Ada kemungkinan ya lagi-lagi begitu dianggap ini kota saran ini sekedar instrumen belaka. Ya mungkin akan kembali lagi kepada perilaku perilaku manajemen yang mencoba mengadakan infrastruktur mutu itu hanya karena ingin diakreditasi, ya belum dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Nah kalau kota khusus begini benar-benar kita ingin menyimbolkan bahwa ini ada kebutuhan. Nah nanti kalau misalnya itu sudah berjalan menjadi kelaziman, menjadi sebuah kebiasaan, barulah kemudian kita tarik menjadi kota umum karena perilaku petugas kesehatan yang ada di sana sudah bersifat normatif. Tapi kalau hari ini masih perilakunya masih menggunakan budaya-budaya primitif seperti itu, kalau mau diperlakukan standar-standar saja pasti akan sulit terjadi perubahan. Nah itu pertimbangannya sebenarnya yang paling mendasar. Makanya kita berpikir kota khusus ini bukan merupakan sebuah model layanan yang bersifat baku, tetapi lebih kepada langkah awal. Ya, sekedar stimulasi di langkah awal itu untuk melakukan perubahan secara mendasar di waktu yang sangat cepat. Oleh karena persoalan hari ini kita sudah temukan di hampir semua layanan kesehatan. Saya kira itu ya, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh saran yang disampaikan tentu akan menambah menambah kualitas dari penyajian ini, dari temuan ini, dan biar lebih komprehensif saya kira tidak apa-apa juga argumen-argumen tadi itu dari teman-teman di Impact, dari komunitas kita coba gabung sehingga bisa menghasilkan pemikiran yang lebih bersifat itu. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Terima kasih banyak ya. Selamat untuk semua. Ya, terima kasih Prof atas tanggapannya beserta dengan masukannya. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu dari PKBI Sumbar. Salam partnership, Bu. Kemudian ada yang baru lagi tadi masuk dari Dinas Kesehatan Jeneponto, ada Bapak Saparudin. Mungkin ada yang bisa ditanggapi, Bu, dari PKBI Sumbar barangkali. Kemudian Bang Junet barangkali ada yang mungkin bisa menjadi masukan buat kami. Dua layanan nih di kabupaten sama kabupaten. Oke, terima kasih. Kedengaran suara saya? Siap, Bang. Izin suara saya tadi sambil mic. Kalau masukan saya sih apa ya, kaitannya dengan hasilnya, kalau bisa nanti apa ya, dipublikasikan juga gitu, maksudnya biar enggak kita hanya aja yang mengetahui, kalau yang kami juga tahu tuh terutama konsen isu kita, supaya ini menjadi masukan untuk program selanjutnya, harapannya menjadi pembelajaran buat kita dalam kegiatan selanjutnya, karena bisa jadi yang dilakukan itu nanti bisa dilakukan juga oleh teman-teman lain. Kurang lebih seperti itu sih. Dari penerima manfaat. Kurang dengar ya? Ya. Kurang dengar ya? Kurang, Bang, kurang. Oke. Tes kedengaran? Ya, ini sudah lumayan nih, Bang. Oke, yang menjadi masukan saya yang pertama hasilnya itu dipublish mungkin dikombinasikan dengan program-program sekarang baik di Impact Plus, supaya teman-teman lain bisa mengetahui hasilnya dan bisa menjadi dasar kebijakan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Pertama. Terus yang kedua, kegiatan ini kan sangat bagus ya, menurut saya ini menjadi selanjutnya supaya yang masih pulang menjadi acuan untuk pembahasan program di level maupun di lainnya. Seperti itu sih. Terima kasih. Sorry nih, sorenya lagi mic juga.
Harusnya di mute dulu kali Bro Jun yang satunya gitu. Jadi nggak jadi suaranya nggak kedengaran jelas. Ya, benar, Bang. Iya, satu kok, ini hanya laptop nih. Soalnya tadi udah dimatikan. Sorry nih, Mas Jun, Bang Jun. Sudah Iya. 2 kali kami minta untuk link lagi nih karena ibarat kata ini saya masuk di warung ini dengan lampu yang remang-remang ini, Bang. Oke, kalau nggak mungkin yang lain aja dulu lah kali ya. Soalnya lagi rame nih diskusinya di sini, takutnya nggak kedengeran. Oh ya, siap. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke. Mungkin saya persilakan kepada Mas Dar, barangkali ada beberapa hal yang saya lihat tadi sudah dicatat, bisa barangkali disampaikan Mas Anto. Saya pikir dari kami tadi sudah terwakili oleh Ripe. Mohon maaf saya karena terlempar-lempar terus juga ya. Iya, Tapi benar. prinsipnya sih kami support dan berharap banyak agar rekomendasi bisa menjadi RTL untuk rekan-rekan di internalnya YMA pastinya, dan kemudian juga bisa berkoordinasi lebih aktif dengan stakeholder di wilayahnya sehingga nanti hasil dari asesmen ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk penguatan kelembagaan secara internal agar lebih baik ke depan, dan penguatan program di daerah atau di wilayah juga agar lebih komprehensif dalam mendukung program Triple 95 ini. Itu dari kami, terima kasih. Thank you Mas Dar atas sarannya. Sudah kurang lebih sekitar, kalau saya hitung-hitung ini secara detail tadi ini sekitar 76,5 second. Ya, kita berada di ruang virtual maupun di ruang offline dalam rangka mendengarkan secara bersama tentang hasil riset dalam bingkai diseminasi analisa situasi HIV dan AIDS di Kota Makassar. Tentu apa yang kemudian dihasilkan ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Sudarwanto bahwasanya dari pihak Impact maupun dari pihak Yayasan Mitra Usada, rekomendasi ini tidak hanya sebatas rekomendasi, tapi ini adalah rekomendasi yang sangat diharapkan mampu mengubah daripada tata kelola program yang ada saat ini, karena tentu sesuatu yang kemudian dilakukan by data, by riset, itu pasti hasilnya akan berbeda ketimbang ketika misalnya kita hanya memprediksi. Nah, saya pikir cukup untuk diseminasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kolega-kolega dari Yayasan Mitra Usada, dari stakeholder, kemudian dari stakeholder pemerintah maupun stakeholder non-pemerintah, yang mulai dari awal sampai sekarang proses-proses yang kami lakukan itu sangat dibantu dan dipermudah. Tentu kita kembali kepada sebuah falsafah bahwasanya yang memudahkan pasti nanti akan dimudahkan juga nanti di akhir. Saya pikir itu menjadi sebuah jawaban yang sebuah konklusi ya yang bisa kita petik bersama, dalam artian bahwa Impact selama ini sangat memudahkan kami di Yayasan Mitra Usada dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan program. Kami berdoa, ini kita berdoa secara bersama-sama, mudah-mudahan Impact Plus ke depannya tidak hanya sampai di 10 tahun ke depan, tetapi sampai beberapa tahun ke depan. Terima kasih atas kehadiran tak semua. Mungkin bisa on cam semua barangkali sebagai dokumentasi. Ada, wah, rambut baru nih Bang Ripe. Warna baru nih rambutnya. Oke, teman-teman. Siapa nih? Pak Yunus, Pak Ardi, Bu Risna dari Sidra. Suaranya nggak kedengaran, Bang Ado.
Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, makasih. Terima kasih semuanya. Izin. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Titip ya. Oh Yudi. Jadinya temen lu. Ini dari oh iya. Makan Ki. Sudah panggil. Oh ya Kak. Nanti tenang. Masya Allah. Iya betul. Malah berkah dipakai buka puasa. Kita tahu lah, puasa raja. Sudah kelas lagi. Aman. Sudah ini. Iya. Akhirnya ya.